wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kita untuk bisa wawancara seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, karena dari Bapak kepala sekolah sebagai pemimpin di sini. Tentunya dalam keseharian kita di sekolah pasti ada masalah kan Pak yang Bapak hadapi seperti itu. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dalam sekolah, apakah termasuk di dalam kasus dilema etika ataukah dalam dilema moral seperti itu Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merasa bangga, ini suatu penghormatan bagi diri pribadi sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Batu Layar. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, memang seorang pimpinan itu dimanapun dia ditugaskan akan selalu kiranya diharapkan menyelesaikan atau menemukan berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Batu Layar, awal dulu kami pribadi ditempatkan di sini sebagai PLT tugasan oleh dinas. Langkah pertama adalah kita petakan dulu kondisi sekolah ini seperti apa. Kemudian kita konfirmasi hasil pemetaan tadi kepada warga sekolah yang ada, yang memang tahu betul, mereka yang tahu betul terkait dengan kondisi real di sekolah ini, karena mereka sudah lama. Kemudian nanti kita adakan kolaborasi habis itu dengan mereka, kira-kira alternatif solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut nanti tawaran-tawarannya apa saja. Yang jelas mekanisme tadi, tidak mungkin kita pribadi yang tiba-tiba baru datang masuk ke lingkungan baru terus kita tawarkan semacam solusi yang bisa jadi solusi ini mungkin di sekolah lama cocok, tapi di sekolah ini yang baru ini karena karakteristiknya tanda kutip bisa berbeda, formula penyelesaiannya bisa jadi berbeda. Nah, dalam menyelesaikan beberapa permasalahan di sekolah kita memang tidak bisa dipungkiri itu akan terjadi konflik kepentingan, konflik batin ya, akan terjadi dilema etika dalam keputusan itu. Di samping itu juga ada pengaruh rujukan moral ya, rujukan moral yang ini kalau diputuskan kira-kira nanti efeknya lebih dominan kemana kan gitu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan terus, tetapi sepanjang berpegang pada yang pertama regulasi dan aturan norma atau ketentuan yang berlaku, hukum terutama ya, di tempat kita bernaung maupun di sekitar masyarakat, insya Allah akan kita jalani walaupun akan terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra itu akan sama-sama akan kita coba benahi lagi, kita sama-sama cari lagi rumusannya seperti apa agar paling tidak kedua belah pihak yang menerima konsekuensi dari putusan itu bisa menerima dia dengan baik. Seperti itu. Baik Pak. Seandainya nih Bapak dihadapkan pada satu kasus yang keputusannya ini sama-sama benar gitu Pak, kira-kira bagaimana sikap Bapak untuk hal tersebut? Nah, ini agak berat ya, tapi dengan pola yang tadi, mulai yang pertama itu mitigasi atau pemetaan permasalahan, kemudian melibatkan berbagai pihak yang ada di permasalahan tadi. Itu kalau memang hasil keputusannya berat, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, memang kita harus merujuk ke yang dua tadi, regulasi sama kesepakatan, ketentuan, norma yang ada di sekitar. Kalaupun dia sama-sama benar, ini pernah kita alami kan kasus seperti ini. Kasusnya yang terbaru itu adalah sampai PDB. Ada siswa kita MOZIL gini, menurut rekomendasi dari sekolahnya yang dulu di tingkat yang sebelumnya, dia sebenarnya tidak masuk kategori ikut belajar di sekolah umum karena memang karena keterbatasan waktu itu.
rekomendasi setelah kita konfirmasi ke sekolah asalnya dulu, memang begitu hasil rekomendasinya. Namun di satu sisi anak yang bersangkutan itu sangat kepingin sekolah di sini, di samping karena faktor jarak, kedekatan rumah juga, mungkin ada semacam dari diri pribadi siswa yang bersangkutan untuk bersemangat sekolah di sini, walaupun bertentangan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh sekolah sebelumnya, gitu ya. Begitu kita sampaikan ini ke Dewan Guru, terjadi pro dan kontra waktu itu. Ada yang mendukung dengan alasan begini, ada yang menolak dengan begitu juga. Oleh pimpinan ini menjadi dilema. Namun akhirnya sesudah merekonstruksi berbagai masukan yang ada, dan ini tujuannya untuk kebaikan subjek dari orang tersebut sendiri, akhirnya kita bismillahkan untuk menerima yang bersangkutan, sembari kita bisa beradaptasi untuk kiranya bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa yang bersangkutan. Memang terjadinya dilema kemarin saat itu, sama-sama benar kemarin dilema itu, sama-sama melayani, cuma karena kontranya adalah karena ini di luar tanda kutip kenormalan kan begitu. Tapi alhamdulillah setelah kita putuskan yang itu, kami bersyukur Bapak Ibu guru mendukung cepat beradaptasi dengan keputusan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi kita dengar terkait dengan permasalahan pribadi yang diterima oleh siswa yang bersangkutan. Begitu juga dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas siswa yang bersangkutan. Ya, berarti keputusan yang diambil itu cukup memuaskan untuk sebagian orang gitu Pak, di sekolah. Apakah ada Pak langkah-langkah atau prosedur dan yang paling efektif begitu Pak? Apakah Bapak punya skema tersendiri dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika itu? Baik. Terkait dengan langkah-langkah agar kita punya semacam basis data yang kuat, kemudian bisa kita proyeksikan hasilnya seperti apa. Disitulah peran kita untuk melakukan mitigasi aset. Mitigasi aset ini kira-kira nanti kalau ini kita libatkan, salah satunya siapa yang bisa kita libatkan, apakah unsur intern kita atau unsur di luar intern kita. Paling tidak kita sudah mengkalkulasi siapa-siapa yang akan terlibat, yang punya informasi, punya kompetensi terkait dengan komponen-komponen apa yang bisa diurai oleh warga sekolah yang kita libatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Setelah pemetaan sumber daya, baru kita langkah berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan sumber daya yang tadi, di samping juga melibatkan secara utuh subjek-subjek yang terlibat di perkara permasalahan itu. Modelnya kita diskusi musyawarah. Kalau ngambil jalan ini, kalau kita sudah merumuskan ini hasilnya seperti ini nanti, dampaknya seperti ini. Sudah ada gambaran sewaktu diskusi itu, sehingga dengan begitu teman-teman yang sudah kita berikan semacam kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, kemudian masukan-masukannya, itu sudah terakomodir di situ. Dan harapannya yang akan mengawal adalah orang-orang yang terlibat di musyawarah itu, akan mengambil peran masing-masing untuk mengawal bagaimana nanti di tataran itu sudah diputuskan. Sehingga dengan begitu harapannya akan selesai dengan sendirinya, tidak muncul lagi di kemudian hari permasalahan yang tadi. Sehingga dengan begitu harapannya langkah ketiga adalah memantau sama menguatkan peran-peran dari sumber daya yang tadi untuk terus memantau agar eksekusi dari putusan kita itu bisa diamankan. Kemudian dalam pengambilan keputusan Bapak, tantangan-tantangan yang terbesarnya itu apa Pak? Ya. Tantangannya yang terbesar jika kita tidak bisa memetakan aset tadi itu.
tatkala kita mau sendiri, ternyata menurut pengalaman kita sendiri, oh ini yang cocok. Misalnya berdasarkan pengalaman kita di tempat yang lain, itu coba kita terapkan, ternyata terjadi gejolak. Nah, ini masalahnya adalah mengatasi masalah ini kan terkategori ini menjadi beban tersendiri. Perasaan di tempat yang paling ketemu masalah ini cocok deh dengan pola seperti ini. Namun pada saat di sini tuh kenapa ada riak-riak lagi nih kan gitu deh. Nah, jadi yang masalahnya adalah kita rekonstruksi ulang lagi skema yang terbaik yang ternyata tidak sesuai skema itu dengan kondisi yang di tempat yang sekarang kan gitu. Gitu sih masalahnya. Padahal harapannya dengan solusi dari itu harapannya bisa terselesaikan dengan formula solusi yang sebelum di sekolah sebelumnya. Ternyata di keterapkan di sini ternyata tidak selesai kan gitu. Ini yang jadi permasalahan pribadi selama ini kan gitu. Di samping mungkin karena kekurang cepatan kita beradaptasi di lingkungan kita maupun di lingkungan sekitar kita begitu. Bisa jadi juga karena mungkin kurangnya informasi yang tervalidasi untuk mencari sumber-sumber refleksi terkait dengan permasalahan yang sedang berlangsung. Selanjutnya Pak, jika Bapak memiliki kasus-kasus seperti itu, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya ataukah pada saat itu juga Bapak coba untuk selesaikan? Baik, terkait dengan permasalahan biasanya ada tahapan jenjangan siapa yang kira-kira penyelesaiannya di mana berdasarkan kapasitas wewenang sumber daya yang ada di lembaga itu. Misalnya urusan kesiswaan, misalnya kalau ada masalah cukup kiranya diselesaikan di wali kelas kah atau di pembina kesiswaan. Kecuali sifatnya yang itu tidak sanggup oleh di bagian itu, baru ke pimpinan biasanya. Karena juga yang diurus oleh pimpinan kan tidak satu bagian kan. Jadi general yang diurus dari kebersihan, dari pegawai sampai dari siswa sampai orang tua juga diurus kan. Kalau kami manajemennya adalah sepanjang itu masalah bisa diselesaikan oleh staf pimpinan berdasarkan wewenangnya, kita berikan kepercayaan itu. Sepanjang teman yang diberi kepercayaan ini setelah dia mencoba untuk mengurai masalah itu ternyata masih belum terselesaikan, baru dia nanti ke pimpinan. Tapi kita beri kepercayaan dulu berdasarkan tupoksi dari rekan-rekan kerja yang ada di lembaga ini. Dalam hal pengambilan keputusan Bapak itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Pak dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini? Okay. Baik, mempermudahnya itu makanya dari awal kita benar-benar bisa memetakan kelebihan teman kerja kita itu di mana. Si A misalnya dia mampu komunikasinya bagus, si B pendekatannya bagus, si C alternatif solusinya banyak. Nah itu yang kita petakan dulu. Sepanjang itu bisa kita petakan dengan baik, itu selama ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kembali ke yang tadi, karena kita sifatnya orang baru ya di lembaga itu, orang yang kita harapkan terlibat lebih banyak adalah memang orang-orang yang sudah lama di tempat itu. Kita sifatnya hanya memediasi, mungkin nanti sifatnya merumuskan bersama-sama tentunya untuk mencari rumusan permasalahan yang pas untuk menyelesaikan hal itu. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Tiang. Jadi dari semua hal yang sudah disampaikan, dari semua kasus yang pernah Bapak jalani, kira-kira hikmah apa Pak, pelajaran terbaiknya yang bisa Bapak ambil dari kasus-kasus tersebut? Ya, baik. Dari berbagai permasalahan kasus yang sudah kita alami, kita menjadi lebih mawas diri. Ternyata di luar sana banyak orang berkasus ya. Itu setelah kita cermati, itu satu kata yang bisa kita berikan, karena kita kurang bisa memanajemen diri.
Nah, manajemen diri ini muncul tatkala kita sering merefleksikan diri kita sendiri, bukan melihat orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ukurannya kan begitu. Ukuran kita di lembaga itu kita laksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian kita memberikan kontribusi positif ke lembaga. Kemudian tanpa harus berpatokan ke orang lain. Sekitar kita aja dulu, sekitar kita sampai sejauh mana wewenang dan tanggung jawab kita, sebatas itu dulu. Dan itu kita refleksikan. Jangan kita bagian dari masalah, karena kita jarang merefleksikan kadang-kadang. Nah, jadi begitu. Jadi pengalaman diri selama ini adalah sering merefleksikan diri tatkala waktu-waktu tertentu. Misalnya hari ini malam-malam sebelum tidur kadang-kadang kita merenung ngapain tadinya kita cek dari awal, kenapa sampai begitu ya, kenapa siswa saya begini gitu. Itu sebelum tidur biasaan. Nah, sehingga besoknya harapannya tidak terulang yang tadi. Terkadang kita lost control juga ya, saking mungkin karena berbagai macam sekitar kita masalah kan, lost control. Malam itu kita akan merenungkan diri, refleksi. Nah, begitu ya pengalaman diri pribadi. Oke, makasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan Bapak nih. Semoga apa yang sudah saya dapatkan bisa juga mengimbas baik ke saya nanti. Amin. Sebagai belajar tentunya Pak. Ya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya, tetap semangat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya di dalam kita menghadapi situasi di sekolah ada banyak masalah Bu, ada beberapa dilema pastinya yang Ibu hadapi di sekolah gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara Bunda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika ataukah dilema moral seperti itu? Ya baik, jadi memang benar ya, namanya kita menghadapi banyak orang kan gitu ya, banyak kepala, apalagi di lingkungan sekolah ini ya, kan ada anak-anak, ada guru, ada warga sekolah lainnya yaitu wali murid. Jadi masing-masing itu punya problema tersendiri. Jadi dari anak-anak ada, dari guru juga ada, dari wali murid juga ada. Nah itu kadang-kadang masalah itu kan berbagai macam gitu ya, tidak hanya satu macam. Termasuk tadi salah satunya ada yang terkait dengan moral, kemudian terkait dengan apa lagi satu? Dilema etika. Nah, karena anak-anak ini kan masih masa pertumbuhan ya, masih perlu didikan. Jadi malah itu yang lebih mengemuka yang kami temukan kalau di anak-anak, di peserta didik ya istilahnya. Sekarang bukan lagi siswa ya. Jadi etika itu yang paling banyak ya terjadi gitu. Jadi bagaimana dia misalnya kurang menghargai temannya, atau mungkin kepada guru kurang sopan juga, atau kepada yang lain-lain gitu. Nah jadi itu yang banyak terjadi, tapi itu khusus di kalangan siswa. Dan itu mungkin kalau menurut mereka sih bukan masalah gitu ya, tapi kita sebagai pendidik kan tahu bahwa oh itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi seperti itu caranya. Nah untuk mengidentifikasinya sendiri, karena saya kan tidak setiap hari berinteraksi dengan mereka secara langsung, walaupun hampir ini sih kalau dengan anak-anak yang ini ya, tapi dengan mereka secara khusus di kelas itu loh.
Nah, jadi ada yang nanti gurunya yang menyampaikan gitu. Ada yang juga kebetulan saya dekat dengan anak-anak gitu ya. Jadi pagi-pagi udah mereka sudah meluk, sudah berlarian mau bersalaman gitu. Itu selalu setiap hari. Nah, jadi saya juga sering sih melihat gitu ketika ada masalah-masalah terkait etika tadi juga seperti misalnya ketika intak gitu kan, lagi intak ada yang colek-colek temennya lah, ada yang ngobrol, ada yang ini. Nah, itu kan etika. Nah, kayak gitu. Kemudian Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah di sini menjalankan pengambilan keputusan itu seandainya Ibu dihadapkan terhadap dua keputusan yang sama-sama benar, jadi atau salah satunya salah. Misalnya adalah masalah Ibu harus mengambil salah satu tapi dua-dua keputusan ini benar. Ya. Tapi Ibu harus memilih salah satunya. Seperti apa biasanya Ibu? Ya. Nah, kalau saya di sini ya menjalankan peran sebagai manajer ya, tugas manajer kepala sekolah. Jadi ada dua sih, minimal dua ya yang saya tempuh. Yang pertama, ketika keputusan itu misalnya bersifat tidak terlalu besar gitu ya, kemudian itu tidak melibatkan hanya beberapa orang, misalnya 2 orang atau apa, saya bisa langsung ambil keputusan pada saat itu juga. Jadi tentunya tidak keputusan saya sendiri. Kalau itu menyangkut masalah dengan orang lain, maka saya akan libatkan orang tersebut sebelum mengambil keputusan. Nah, kalau itu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sekolah, maka saya pasti akan mengumpulkan guru-guru. Jadi kita akan berdialog, berdiskusi, jadi menyampaikan kepada guru. Bisa jadi keputusan yang harus diambil itu datangnya dari guru kan. Guru mengajukan begini gini atau menyampaikan begini. Nah, baru saya tahu, sehingga yang lain juga harus tahu juga. Oleh karena itu kita biasanya di forum rapat, dan nggak mesti harus formal begitu sih kalau kami di sini. Kadang-kadang sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan-makan atau sambil santai di ruang guru gitu, kita bisa mengambil keputusan, membahas masalah yang kita hadapi bersama di sekolah ini untuk kita ambil keputusan bersama. Nah, tapi yang tadi itu saya bilang kalau misalnya sifatnya tidak terlalu besar, kemudian melibatkan hanya segelintir orang, misalnya 2 orang atau 3 orang, bisa saya ambil keputusan langsung. Ya. Kemudian Ibu, tentunya dalam pengambilan keputusan ini ada prosedur yang Ibu buat sendiri, langkah-langkahnya seperti Ya. itu. Yang saya tanyakan, prosedur yang paling efektif seperti itu, langkah-langkahnya seperti apa biasanya yang Bunda lakukan untuk pengambilan keputusan? Ya baik, yang pertama saya analisis dulu kan, ada masalah dulu nih. Jadi ada masalah atau ada hal yang perlu bukan tidak mesti selalu masalah ya, tapi ada hal misalnya yang harus kita ambil keputusan, kayak misalnya terkait dengan perawatan sekolah atau kehubungan sekolah dengan warga atau kegiatan sekolah yang harus dilakukan. Yang pertama kita analisis dulu ini bagaimana apa jenis permasalahan atau hal yang perlu kita ambil keputusan tersebut. Kemudian kebetulan di sini juga ada tim ya, misalnya kalau Kombal sudah ada timnya, kemudian pengembangan sekolah sudah ada timnya, ada kegiatan keagamaan sudah ada timnya. Jadi ketika masalah itu, maka yang kedua adalah ketika masalah itu tidak bisa saya misalnya harus selesaikan sendiri, maka saya akan libatkan tim-tim itu dulu, tim kecil dulu. Nah, kalau dengan tim kecil itu sudah oke, kalau tidak perlu di floor dulu ke tim besar, udah kita tinggal eksekusi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya itu masalahnya memang memerlukan orang banyak, maka setelah kita bahas di tim kecil, maka itu nanti akan kita sampaikan ke seluruh warga sekolah, khususnya kepada guru. Nah, ketika misalnya juga ada hal-hal misalnya yang harus anak-anak juga tahu, maka kami juga akan menyampaikan setelah dari saya, kemudian tim kecil, kemudian ke semua guru, nanti baru akan kita sampaikan ke anak-anak, juga ke forum wali murid juga gitu. Kayak gitu, itu prosedurnya. Luar biasa sekali nih Bu, efektif sekali. Iya, mudah-mudahan alhamdulillah sih selama ini kita tidak ada kegiatan yang kita tidak pernah sukses gitu. Dan selalu kalau ada apapun pasti ada dukungan gitu dari wali murid dan lain-lain. Iya, Bu.
kemudian Ibu tantangannya itu dalam pengambilan keputusan pasti ada gitu. Iya, iya, iya. Saya ingin coba menggali tantangannya dalam pengambilan keputusan dilema etika khususnya itu. Iya. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah? Ya baik, jadi memang pasti ada selalu pro kontra kan gitu ya. Baik itu keputusannya benar atau mungkin keputusannya agak mungkin menurut orang itu kurang tepat gitu, pasti ada. Kalau yang terkait dengan kebijakan di sekolah sih selama ini ya tidak ada yang terlalu apa gimana gitu ya kami menghadapi masalah dalam pengambilan keputusan. Tapi ada beberapa kali kegiatan atau hal ya yang ketika itu melibatkan peserta didik. Nah, jadi ketika melibatkan peserta didik, otomatis nanti ketika orang tuanya, wali murid kan merasa mungkin, oh ini kan anak saya, jadi saya juga harus tahu. Nah, jadi sering juga mereka itu nimbrung gitu di masalah itu sebelum kita mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini tentu kami akan diskusikan bersama. Jadi kita jelaskan gitu, dan juga untuk lebih efektifnya melibatkan juga komite kalau memang itu keputusan yang besar. Seperti pernah ada kasus anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual. Jadi itu kan nggak bisa sekolah mengambil keputusan sendiri. Nah, jadi pertama ke sekolah, kemudian anak tersebut, guru-guru, baru terus orang tuanya, baru kita libatkan komite. Nah, baru kita ngambil keputusan. Sehingga alhamdulillah keputusan yang kita ambil bersama itu tidak menimbulkan masalah baru gitu, dan bisa. Kebetulan sudah beberapa kali sih itu ya kejadiannya yang kayak gitu itu. Kemudian Bu, jika mendapatkan kasus-kasus seperti ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu punya skema tersendiri dalam menyelesaikannya, jadwal-jadwal itu? Iya. Saya biasanya tidak memegang jadwal ya kalau untuk mengambil keputusan yang itu. Jadi kalau memang itu urgent udah langsung aja. Jadi saya tidak perlu harus menunggu oh nanti jadwalnya di sini, tidak. Jadi ketika tingkat permasalahannya, kecuali misalnya kalau itu masalahnya nggak terlalu besar ya, jadi masalahnya nggak terlalu besar dan saya sedang tidak ada waktu, baru kita insya Allah besok kita selesaikan. Tapi ketika masalah itu memang ini dan saya lagi tidak ada kegiatan di luar, maka kita saat itu pun kita akan selesaikan. Jadi prinsip saya adalah tidak boleh menunda-nunda masalah. Mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan masalah. Kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu besok? Gitu. Jadi saya tidak menjadwalkan ada untuk penyelesaian kasus ini, nggak ada. Jadi ketika masalah itu muncul, kita langsung selesaikan. Dalam pengambilan keputusannya Ibu ini menyelesaikan masalah dilema etika, adakah orang yang Ibu libatkan secara khusus, mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Ibu menyelesaikan dengan cepat? Ya, yang pertama yang tadi itu tim, jadi tim kecil. Kalau misalnya ketika anak itu misalnya nih di kelas ya, jadi pertama guru kelasnya dulu. Jadi kita akan diskusi dengan guru kelasnya, apa masalahnya, kenapa bisa terjadi, udah berapa kali hal tersebut terjadi. Nah itu jadi pertama pasti kita dengan wali kelasnya dulu, karena kan dia yang kesehariannya lebih sering dengan anak dan lebih tahu tentang anak tersebut. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua dengan wali murid juga. Jadi ketika sudah dengan wali kelas, kemudian kami juga undang wali muridnya, begini-gini loh ini Bu masalahnya. Jadi sekolah memutuskan untuk begini. Jadi supaya jangan nanti wali muridnya itu tiba-tiba tidak mengetahui anaknya begini misalnya, kan dia harus tahu juga. Nah dan ketika masalah itu misalnya memang tidak bisa kami selesaikan secara sendiri di sekolah, maka pengurus komite, dalam hal ini kebetulan juga ketua komite, dia ada dia LSM juga yang konsen di bidang perlindungan anak ya. Jadi banyak masalah-masalah yang terkait etika, moral itu yang kami selesaikan bersama. Kalau misalnya nggak bisa hadir ya lewat WA, lewat telepon, karena kebetulan dekat juga kan
Kalau memang masalahnya besar ya kita sama-sama diskusikan. Itu dah jadi timnya. Baik Ibu. Dalam Ibu mengambil keputusan dengan segala macam kasusnya itu, kira-kira hikmah apa yang Ibu rasakan setelah pengambilan keputusan itu dilakukan? Ya, jadi alhamdulillah ya, hikmah yang saya rasakan pertama, nggak pernah ada masalah yang terekspos keluar yang besar di sini. Kemarin terakhir ada masalah, jadi beberapa anak kelas 3 itu ya sampai dirusak-rusak itu kan sepeda temennya yang baru padahal ini waktu itu kalau kita tidak selesaikan dengan bijak, tidak ambil keputusan dengan bijak kan orang tuanya sudah marah-marah nih, udah ini. Tapi alhamdulillah kita ajak ngobrol ke Wika ini. Nah itu hikmahnya. Jadi selama ini masalah-masalah itu tidak pernah ada yang sampai di blow up sampai ini keluar. Ada lagi masalah kemarin ada kasus ada yang bakar sampah. Nah sampai rumah orang tetangga di belakang sekolah itu kan hampir kebakaran. Nah tapi alhamdulillah ketika kita sempat melapor ke polisi juga, ke polsek itu keberatan kepada sekolah. Nah, tapi ketika kita sudah ngobrol, ketika sudah berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan yang biasanya kami lakukan gitu, heart to heart gitu ya, dari hati ke hati. Kemudian kita juga mendengarkan apa anunya dia kan gitu, tidak gini, enggak, kita tidak mempertahankan alibi kita sendiri, ego kita sendiri, enggak. Jadi kita juga ini dan selalu kalau saya itu sih ya mengalah untuk menang, itu aja sudah prinsip saya. Jadi ngapain kita harus berkeras-keras kalau memang itu masalahnya kayak gitu. Dan itu alhamdulillah hikmahnya tidak ada masalah selama ini. Saya sudah 13 tahun loh di sini. Luar biasa. Iya, udah 13 tahun. Jadi tidak pernah ada masalah yang terjadi di sekolah ini, masalah administrasi, masalah ini itu dan lain-lain. Selesaikan. Iya, mungkin ini udah ada dulu pernah kejadian juga kasus guru ya yang mungkin agak sedikit temperamen, tapi seperti itu udah ketika kita komunikasikan dengan baik ya alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini. Oke. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan sebagai seorang pembelajar, tentunya harus banyak menggali dari orang-orang yang berpengalaman sebelumnya. Mungkin Insyaallah. mungkin itu saja Bu. Ya, Oke. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.